Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Endang dan Ibu Selvi selaku dosen mata kuliah dasar pemrograman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir yang telah kami buat, yaitu program pemesanan tiket pesawat maskapai Yuhu Air. Sebelumnya, perkenalkan saya Najla Amelia Putri sebagai moderator dari jalannya presentasi ini. Berikut PowerPoint kita tentang proyek akhir program pemesanan tiket pesawat maskapai Yuhu Air. Untuk anggota kelompoknya, pertama-tama nama saya Najla Amelia Putri dengan NIM J0403221089 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Jasmine Aulia Mumtaz dengan NIM J0403221071. Perkenalkan, nama saya Desinta Nurrahma dengan nomor NIM J0432211117. Perkenalkan, saya Kinaya Khairunisa Komariansyah dengan NIM J0403221159. Perkenalkan, nama saya Rifan Kamal Syahzani dengan NIM J0403221154. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mulai dari latar belakang. Latar belakang, mengapa kita memilih program pemesanan tiket pesawat. Jadi, seperti yang kita tahu, pembuatan program yang berbasis online itu di zaman sekarang telah mencapai kemajuan yang sangat besar. Nah, terutama salah satunya di bidang aplikasi yang berhubungan dengan pemesanan tiket pesawat secara online. Yang sebelumnya hanya berbasis offline secara langsung di bandara, namun sekarang banyak yang menggunakan ini berbasis online. Selanjutnya materi yang kedua ada mengenai deskripsi singkat dari aplikasi yang kami buat ini. Aplikasi pemesanan tiket pesawat ini diprogram untuk memesan tiket pesawat sesuai dengan daftar tiket yang ditampilkan, dengan outputnya berupa data pemesanan, di mana isinya berupa nama tiket pemesan, kemudian tujuan penerbangan, kode pemesanan, serta harga atau jumlah yang dibayarkan. Pemesanan tiket pesawat ini dapat dilakukan secara efisien, dengan mudah dan praktis. Untuk materi yang ketiga yaitu manfaat pembuatan program. Yang pertama yaitu booking tiket di kenyamanan rumah sendiri, tidak perlu keluar rumah untuk memesan tiket ke travel agent. Yang kedua yaitu bisa memesan kapan saja. Yang ketiga, sangat mudah. Yang keempat, dapat tawaran harga terbaik. Yang kelima, tahu harga sebelum memesan. Yang keenam, banyak pilihan. Yang ketujuh, bertabur promo dan diskon. Dan yang terakhir yaitu tidak butuh kartu kredit. Di sini pemaparan materi yang keempat, yaitu terkait fungsi yang digunakan pada pembuatan program kami. Fungsi yang kami gunakan yaitu yang pertama, create. Create di sini berfungsi untuk membuat data baru pada database, kemudian read untuk membaca data yang terdaftar pada database, lalu ada update untuk memperbarui data pada database, selanjutnya delete, yaitu untuk menghapus data pada database, kemudian ada def, yaitu untuk mendefinisikan sebuah fungsi, lalu ada if, elif, dan juga else yang akan menyatakan suatu kondisi, dan juga terakhir ada for untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data. Materi yang terakhir nomor 5 untuk kesimpulan dari aplikasi pemesanan tiket pesawat. Program ini dibuat untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah dasar pemrograman. Dan program ini juga dapat memudahkan dalam proses pendataan pemesanan tiket pesawat secara efisien. Sekarang kita akan lanjut ke intinya, yaitu demo program yang telah kita buat. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk codingan. Codingan pada menu fungsi ada import OS, os.system.cls, ini digunakan untuk meng-grid screen. Kemudian ada sederetan print untuk memunculkan data. Ada variabel till yang berisikan input untuk memasukkan nomor yang akan dipilih. Ketika user memasukkan nomor 1 sampai dengan 6, maka program akan dipilih menu akan memanggil fungsinya. Adapun fungsi pilih menu, ketika user input nomor 1, maka program akan memanggil tabel. Ketika user menginput nomor 2, akan memunculkan program pesan tiket. 3. Lihat daftar pesanan tiket. 4. Ubah pesanan. 5. Mencari pesanan tiket. Dan 6. Menghapus pesanan.
Selanjutnya akan kita coba untuk running dari program tersebut. Akan tekan enter untuk melanjutkan. Baik, dalam menu harga tiket ini terdapat 4 poin yang dapat dilihat, di mana di antaranya ada kode penerbangan, ada tujuan penerbangan, jam keberangkatan, serta harga dari penerbangan tersebut. Tekan enter untuk melanjutkan ke menu halaman. Ada 6 menu yang dapat dipilih. Menu yang pertama untuk kembali ke daftar harga, yang kedua untuk pesan tiket, ketiga lihat daftar pesanan tiket, 4 ubah pesanan, 5 mencari pesanan tiket, dan yang terakhir ke-6 untuk menghapus pesanan. Kita akan mencoba untuk mengklik nomor 1. Oke, ketika kita mengklik nomor 1, maka program akan kembali untuk menunjukkan tabel dari kode penerbangan. Kemudian, yang kedua ada pesan tiket menu. Pesan tiket berada pada line 88 dengan nama fungsi tambah pesanan. Adanya import OS, OS system CLS, lalu ada print yang berada pada menu tambah pesanan ini bertujuan supaya nantinya pemesan tidak akan bingung sedang berada pada menu yang mana. Kemudian ada X. X di sini berfungsi untuk menginput data pemesan apakah ingin memesan tiket atau tidak. Saat pemesan menginputkan N, maka pemesan akan dikembalikan ke halaman menu. Dan jika pemesan mengklik Y atau menginput Y, maka pemesan akan dihadapkan dengan print masukkan data. Kemudian pemesan akan dipindahkan untuk dihimbau untuk menggunakan huruf kapital untuk mencegah salahnya memasukkan data. Kemudian selanjutnya, pemesan akan dihadapkan dengan 3 inputan. Pertama, nama. Pemesan diharapkan memasukkan nama lengkap menggunakan huruf kapital. Yang kedua ada inputan tujuan. Diharapkan pemesan memasukkan tujuan yang ingin pemesan tuju. Dan yang terakhir, inputan yang ketiga yaitu kode. Pemesan diharapkan memasukkan kode penerbangan. Lalu, jika pemesan memasukkan Tokyo pada inputan tujuan dengan kode 101, pemesan akan melihat bahwa jumlah yang harus ia bayarkan, yaitu harga tiket pesawat senilai 4 juta rupiah. Dan pemesan akan mendapatkan bukti bahwa tiket telah dipesan. Kemudian, jika pemesan memasukkan kode 102, pemesan akan disuguhkan dengan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan senilai 4.200.000 dengan bukti tiket Anda telah dipesan. Lalu, jika pemesan memasukkan kode tidak sesuai dengan yang tersedia, akan dimunculkan keterangan bahwa jadwal penerbangan yang pemesan pilih tidak tersedia, mohon cek kembali kode yang akan diinput. Pemesan bisa menekan enter untuk kembali ke menu. Berikut adalah program jika di running. Bisa dilihat di daftar menu, kita inputkan nomor 2 untuk memesan tiket. Di sini, pemesan akan dihadapkan dengan pertanyaan untuk memastikan apakah Anda ingin memesan tiket. Jika tidak, pemesan akan menginputkan N dan kembali ke daftar menu. Lalu jika pemesan ingin memesan tiket, pemesan bisa menginputkan Y dan melanjutkan ke memasukkan data. Yang pertama, inputan pertama, pemesan memasukkan nama dengan huruf kapital dan tujuan, lalu kode penerbangan. Setelah pemesan memasukkan nama, tujuan, dan kode penerbangan, pemesan bisa langsung melihat jumlah yang harus dibayarkan, yaitu senilai 4 juta rupiah, dengan bukti tiket Anda telah dipesan. Setelah melakukan step tersebut, pemesan bisa langsung menekan enter untuk kembali ke menu. Selanjutnya, di sini ada menu yang ketiga, yaitu lihat data.
Untuk codingannya, kita dapat melihat pada layar 187 bahwa fungsi yang dinamakan yaitu fungsi lihat data. Kemudian, sama dengan yang tadi, kita menggunakan OS sistem CLS. Lalu, selanjutnya, kita mencetak Anda berada pada menu daftar pesanan tiket yang mana fungsinya untuk mempermudah user agar tidak bingung ketika mengetik angka 3. Di sini terdapat app sama dengan open, yaitu data pemesanan. Selanjutnya, terdapat isi yang berisi app.readList yang mana fungsinya untuk membaca per baris. Setelah itu, di bawahnya terdapat isi sort yang mana fungsinya untuk menggunakan karakter secara ascending ataupun sending. Lalu, kita menggunakan kondisi jika length isi sama dengan 0, maka akan dicetak data masih kosong. Setelah itu, kita menggunakan looping yaitu for j in isi pisah sama dengan j.split, split di sini menggunakan metode pada string yang berfungsi untuk memecahkan karakter delimiter tertentu. Kita menggunakan delimiter koma. Kemudian terdapat 3 indeks, yaitu print, pisah 0, pisah 1, dan pisah 2. Selanjutnya, mencetak, tekan Enter untuk kembali ke menu. Sekarang, kita akan mencoba untuk merun. Apabila sudah di-run, akan keluar lampiran daftar menu. Kita akan disuruh untuk memilih daftar menu. Kita akan memilih daftar menu nomor 3, yaitu lihat daftar pesanan tiket. Setelah itu akan keluar data para pemesan tiket. Apabila sudah terampil daftar pemesan tiket, maka bisa untuk enter pada menu kembali. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fungsi terkait mencari pesanan. Pertama, import OS, kemudian OS system, CLS, lalu print. Anda berada pada menu pencarian pesanan tiket agar pemesan tidak bingung sedang berada di menu yang mana. Lalu, print pengisian data menggunakan huruf kapital untuk menginput nama. Di sini menginput nama untuk mencari pemesanan yang sudah dipesan sebelumnya. Kemudian F, open data pemesanan. Kemudian setelah di-read, nanti ditemukan data yang ditemukan berupa list. Isi tersebut di-read menggunakan F-readLines. Jika data masih kosong, maka akan dicetak data masih kosong. Tapi jika tidak, maka akan dilakukan perulangan for, di mana for X in isi, kemudian X-nya itu akan di-split menjadi beberapa indeks. Jika nama sama dengan indeks 0, maka data ditemukan. Jika data ditemukan, maka nanti akan dicetak. Data yang Anda cari adalah namanya berupa data yang ditemukan pada indeks 0, kemudian tujuan berupa data yang ditemukan pada indeks 1, kemudian kode penerbangan berupa data yang ditemukan pada indeks 2. Tapi jika tidak ditemukan, maka akan dicetak data tidak ditemukan. Kemudian setelah itu, user dapat tekan Enter untuk kembali ke menu. Baik, kita akan mencoba untuk run. Baik, di sini sudah terlampir daftar menu. Kita akan coba masukkan nomor 5 untuk mencari pesanan tiket. Di sini kita sudah berada pada menu pencarian pesanan tiket. Masukkan nama yang ingin dicari. Di sini data telah ditemukan, nama Jasmine dengan tujuan Dubai dan kode penerbangannya 107. Kemudian untuk kembali ke menu, user dapat tekan Enter. Ya, selanjutnya yaitu ada dev, hapus data. Sama seperti sebelumnya yaitu import OS, kemudian OS system CLS, lalu akan di print, Anda berada pada menu menghapus pesanan. Kemudian F, membuka file atau pemesanan, kemudian isinya akan di-read menggunakan F-readLines, lalu akan diurutkan menggunakan isi.sort. Lalu jika if len isi sama dengan 0,
maka akan di-print data masih kosong. Tapi jika tidak, maka akan dilakukan perulangan for, yaitu for X in isi, kemudian X-nya akan di-split menjadi beberapa indeks, yaitu ada bisa indeks 0, kemudian indeks 1, dan juga indeks 2. Untuk membatalkan menghapus data, maka user dapat mengetikkan angka 0, tapi jika ingin menghapus pesanan, maka user dapat memilih nomor pesanan berapa yang akan dihapus. Jika user memilih angka 0, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka user akan kembali ke menu, tapi jika selain angka 0, maka data yang terdapat pada angka tersebut akan di-delete. Dan untuk kembali, user dapat klik Enter. Kita akan coba running. Baik, di sini kita sudah ada pada daftar menu lagi. Di sini kita akan coba masukkan angka 6 untuk menghapus pesanan. Nah, di sini kita sudah berada pada menu menghapus pesanan. Di sini sudah terlampir data-data yang telah masuk di database. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus data nomor 5. Akan klik Enter untuk kembali ke menu. Untuk melihat apakah benar datanya sudah terhapus, maka kita bisa ketikkan angka 3. Baik, di sini sudah terlihat bahwa Najlah yang sebelumnya ada, sekarang sudah tidak ada karena tadi sudah dihapus. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, codingan untuk Anda berada pada menu ubah pesanan. Di codingan nomor 209, definisi ubah data. Import OS system menggunakan CLS. Kemudian A untuk input, apakah Anda ingin mengubah pesanan. Y untuk iya, N untuk tidak. Jika A pilih N atau tidak, maka kembali ke menu. Jika yang lainnya atau yang Y, maka muncul pengisian data menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk update, inputannya masukkan nama data yang ingin diupdate. Untuk input, masukkan nama baru, kemudian masukkan tujuan baru, dan masukkan kode baru. Kemudian F untuk membuka data pemesanan. Selanjutnya indeks sama dengan 0. Untuk X dalam isi, split dengan koma. Jika XP sama dengan update, maka XP nama baru, tujuan baru, dan kode baru. Kemudian F close. F dibuka lagi data pemesanan. Print tekan enter untuk kembali ke menu. Kemudian F kembali ditutup, kembali ke input, dan kemudian kembali ke menu. Selanjutnya akan kita run codingannya. Kemudian masukkan nomor menu yang akan dipilih, nomor 4, ubah pesanan. Apakah Anda ingin mengubah pesanan? Ya. Ketik Y. Kemudian masukkan nama data yang ingin diupdate. Contohnya Riva. Kemudian masukkan nama barunya. Contohnya Jasmine. Kemudian masukkan tujuan barunya. Tujuannya ke Dubai dan masukkan kode barunya 107. Tekan enter dan kembali ke menu. Sekian presentasi dan demo program dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.